Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Sekolah IPA 1, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Sehat kan? Sehat kali, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi karena dalam keadaan sehat, berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik untuk hari ini ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita mulai dulu dengan doa. Nafis, pimpin dulu doanya, Nak. Kepada teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya sebagai umat yang beragama, kita memulainya dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wabil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke Nafis, terima kasih Nak sudah memimpin doa. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang dipimpin oleh Dami. Sebentar Ibu share screen dulu ya. Baik, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengaksen kalian dulu ya Nak ya. Yang Ibu sebutkan namanya, tunjuk tangan ya. Glenn. Hadir, Bu. Damayanti. Hadir, Bu. Dami. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Dwi. Hadir, Bu. Gilang. Hadir, Bu. Jason. Ali. Hadir, Bu. Muhammad Ali Ansori. Mutiara Antika. Hadir, Bu. Nafis Atala. Hadir, Bu. Nasya Putri. Hadir, Bu.
Revalin, Hadir, Bu. Rio, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Tania Kairunisa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semua anak-anak Ibu sudah hadir. Oke, sekarang sebelum mau mulai pembelajaran, Ibu mau melakukan ice breaking dulu supaya kalian fokus untuk pembelajaran kita hari ini. Tunggu ya, Ibu akan share screen. Oke, udah nampak di layar, Nak? Nampak, Nampak. Bu. Nampak, Bu. Oke, sekarang yang Ibu tanya, misal contoh, Ali nomor 6, warna apa? Jawab ya. Secara Ya, acak Bu. tadi. Oke, kita mulai. Dari nomor 3, jawab Tania, warna apa itu Tania? Merah, Bu. Nomor benar. Lanjut, nomor 7, Glenn. Abu-abu, Bu. Abu-abu, nggak nampak jelas rupanya di share screen-mu, Nak. Belum fokus nih berarti si Glenn nih. Nafis, nomor 7, apa bacaannya Nafis? Merah, Bu. Oke, konsen berarti kalian. Selanjutnya, perhatikan gambar berikutnya. Ada yang tahu apa ini tebak gambar? Ayo. Cerita, Bu. Cerita, Bu. Kita, Bu. Cerita. Oke, selanjutnya tebak gambar berikutnya. Sakit perut, Bu. Oke, berarti fokus kalian semua. Oke, terima kasih, Nak. Berikutnya, Ibu mau nanya nih sama kalian. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa ya, Nak? Apa pembelajaran kita minggu lalu, Nak? Persebaran flora dan fauna, Bu. Oke, terputus ya, Nak? Apa Tania? Coba ulangi, Nak. Persebaran flora dan fauna di dunia, Bu. Oke, persebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama Dela. Dela, apa saja jenis-jenis bioma yang ada di dunia, Dela? Yang pertama ada bioma hujan tropis. Bioma hujan tropis adalah bioma yang didominasi dengan tumbuhan-tumbuhan besar yang biasanya berada di wilayah dengan iklim tropis dan dengan curah hujan yang tinggi. Yang kemudian ada bioma sabana. Bioma sabana adalah bioma yang didominasi oleh padang rumput yang suhunya panas sepanjang tahun. Kemudian ada bioma stepa. Bioma stepa adalah bioma yang didominasi oleh padang rumput yang luas dengan curah hujan yang tidak merata. Pohon yang ada di hutan stepa ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ada bioma gurun. Bioma gurun adalah bioma yang didominasi dengan batu dan juga pasir. Kehidupan di bioma gurun ini sangat kecil. Kemudian ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur adalah bioma yang terdiri dari 4 musim yang berbeda-beda, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Di sini tumbuhan pada hutan gugur di sini biasa ditandai dengan tumbuhan yang daun-daunnya ataupun bunga-bunganya gugur pada musim tertentu. Kemudian ada bioma hutan taiga. Bioma hutan taiga adalah bioma yang ditandai dengan tumbuhan yang meruncing ke atas, yang musim dinginnya panjang sepanjang tahun, kemudian sedangkan kemaraunya pendek.
Kemudian ada bioma hutan tundra. Bioma hutan tundra adalah bioma yang biasanya berada di kutub utara dan juga kutub selatan. Kemudian yang terakhir adalah bioma hutan musim. Bioma hutan musim biasanya berada di wilayah yang beriklim tropis dan subtropis. Makasih Dela untuk penjelasannya, bagus Nak. Kamu menjelaskannya dengan sangat-sangat lengkap. Oke, selanjutnya Nak, Ibu mau tanya, kalau tadi Dela Ibu tanya tentang karakteristik floranya, sekarang faunanya yang di dunia. Nah, FIS Indonesia, berdasarkan pembelajaran kita minggu lalu, Indonesia termasuk ke dalam jenis apa faunanya, Nafis? Baik Bu, Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis fauna. Di antara lainnya adalah fauna asiatis yang didominasi di wilayah Indonesia bagian barat, dan fauna australis yang banyak didominasi oleh wilayah Indonesia bagian timur. Begitu Bu. Kalau berdasar karakteristik termasuk yang mana? Neotropik kah atau paleartik atau oriental? Kalau berdasarkan pembagian fauna di dunia, Indonesia masuk ke dalam oriental Bu. Oke. Yang ciri-cirinya mamalia berukuran besar, lebih banyak hewan-hewan yang hidup di daerah tropis, begitu Bu. Oke, berarti alhamdulillah untuk pengetahuan awal kalian tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia sudah ada ya, berdasarkan dari materi kita sebelumnya ya Nak ya. Oke, sekarang lihat dulu share screen-an dari Ibu tentang ini. Sudah terlihat di layar, Nak? Udah Bu. Oke. Ya. Sekarang Ibu tanya, hewan apa ini? Komodo Bu. Komodo. Bu. Komodo ini adanya di mana, Nak? Nusa Tenggara Timur. Komodo. Berada di Pulau Komodo, terletaknya di daerah Nusa Tenggara. Oke, selanjutnya Nak, kenapa Ibu menampilkan hewan ini? Karena hewan ini itu termasuk ke dalam hewan endemik yang hanya ada di Indonesia. Jadi, manfaat kalian mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia itu supaya kalian mengetahui Nak, jenis-jenis apa saja yang ada di Indonesia, keanekaragaman hayatinya yang terdiri dari flora dan fauna. Terus supaya kalian itu mensyukuri, berarti Allah itu, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan banyak sekali jenis-jenis flora dan fauna. Dan supaya kita dapat melestarikan hewan dan tumbuhan yang sudah hampir punah. Oke. Di sini Nak, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Pertama, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem dan region iklim. Terus yang ketiga yaitu indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai, yaitu 324, menganalisis jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, kita di sini nanti akan menggunakan model discovery learning. Jadi kalian yang akan menemukan mulai dari ciri-cirinya, ciri-ciri flora dan faunanya, terus sebaran hutan apa saja yang ada di Indonesia. Jadi kalian itu mampu menganalisis jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dengan baik. Lalu kalian itu mampu menganalisis faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan flora dan fauna di Indonesia mulai dari Sumatera sampai ke Pulau Papua. Terus Nak, untuk penilaiannya itu ada penilaian pengetahuan yang nanti kita akan menggunakan kuisis ya untuk di akhir evaluasi. Terus penilaian sikap, bagaimana kalian menanggapi pertanyaan dari teman-teman kalian. Terus keterampilan, bagaimana kalian melakukan presentasi nantinya.
Oke, sekarang Ibu mau menayangkan video. Sebelumnya, kalian siapkan dulu buku dan alat-alat tulis supaya nanti apa saja pertanyaan yang kalian dapatkan dari video itu bisa kalian catat di buku catatan, lalu kalian bisa tuangkan nanti ke dalam Google Meet kita apa saja yang mau kalian tanyakan. Mohon maaf nak, sebelumnya sudah share screen dari Ibu sudah terlihat nak? Belum, Bu. Belum ya nak? Iya. Nak, sebelumnya saya mau bertanya lagi, sudah terlihat share screen-annya nak? Udah Bu. Sudah Udah. ya? Oke. Oke. Didengar, diperhatikan baik-baik ya video yang saya tayangkan ya nak ya. Di samping memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona oriental dan zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia, terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur.
Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber. Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orang utan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di batasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek Tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Di Papua, terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia, dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kira-kira 320 jenis dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Beberapa jenis kayu yang punya nilai ekonomis tinggi tumbuh dengan baik, seperti kayu besi, cemara, eben hitam, kenari hitam, dan kayu merbau. Indonesia memiliki banyak sekali hewan dan tumbuhan endemis sehingga tergolong negara yang memiliki tingkat endemisme tinggi di dunia. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat siamang, bunga bangkai, bunga Rafflesia arnoldi, dan orang utan Sumatera dan orang utan Tapanuli. Selain di Sumatera, orang utan juga terdapat di Kalimantan, yaitu orang utan Kalimantan. Hewan endemis di Jawa antara lain adalah macan tutul, badak bercula satu, dan banteng. Jenis endemis di Kalimantan contohnya adalah
bekantan, burung rangkong, dan anggrek hitam. Anoa, babi rusa, burung maleo, dan kayu eboni merupakan beberapa contoh jenis endemis di Pulau Sulawesi. Di wilayah Nusa Tenggara terdapat kayu cendana dan di Pulau Komodo terdapat komodo. Adapun di Papua terdapat tanaman matoa, sagu, dan burung cendrawasih. Sekian pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Oke, Nak. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, ada yang ingin ditanya? Saya Bu, Glenn mau bertanya Bu tentang Oke, di dalam Glenn. itu Bu. Flora dan fauna terjadi flora dan fauna itu ada bedanya Bu di setiap wilayah. Jadi mengapa flora di Indonesia itu bisa berbeda-beda Bu setiap wilayah? Apa faktor penyebabnya? Oke, Glenn, pertanyaan bagus dari Glenn. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Nak? Saya, Bu. Oke, Saya Damayanti. Apa saja sih ciri-ciri fauna di bagian barat, tengah, dan timur? Oke, terima kasih untuk Damayanti dan Glenn. Tadi Glenn sudah bertanya faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbedaan ya antara wilayah barat, tengah, dan timur. Dan Damayanti itu ciri-cirinya ya, Nak, ya, masing-masing dari wilayah barat, tengah, dan timur. Oke, sekarang Ibu mau membagikan kelompok dulu untuk kalian supaya pertanyaan itu nanti bisa kita jawab, Nak, dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, untuk pembagian kelompok 1 itu Glenn, Revalin, Mutiara, Nasya, dan Dwi. Itu pembahasannya tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Terus kelompok 2 itu Damayanti, Dame, Dela, Marshanda, dan Tania. Pembahasannya tentang persebaran flora di Indonesia. Dan yang ke kelompok ketiga yaitu Rio, Nafis, Gilang, Jason, dan Ali, itu adalah persebaran hutan di Indonesia. Nah, setelah kita bagi kelompok, kan sudah Ibu kasih tuh di WA tentang LKPD yang harus kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Paham kan, Nak, untuk tugasnya kan? Paham, Bu. Oke, sekarang kalian diskusikan dulu bersama teman-teman. Boleh kalian matikan dulu kameranya, 10 menit kemudian nanti baru kita presentasi ya, kan soalnya sudah Ibu bagi di LKPD-nya. Jadi pasti sudah banyak juga pengetahuan yang kalian ketahui. Oke? Nanti 10 menit kemudian kita presentasi ya. Matikan dulu kamera. Baik, Bu. Baik Bu. Baik Bu.
Oke, Nak, Ibu mau bertanya untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanya, Nak? Dari kelompok 1, bisa kalian menjawabnya, Nak? Untuk kelompok 1 tadi orang Glenn. Glenn? Sampai sejauh ini Bu, bisa Bu. Oke, kalian bisa menambahkan informasinya dari buku pembelajaran kita dan dari internet ya. Kelompok 2, Dela, Damayanti. Gimana Dela, Damayanti, Dame, bisa Nak? Ada yang mau ditanya dari LKPD Nak? Bisa, Bu. Jelas. Oke. Kelompok 3, Nafis. Bisa Nak? Bisa, Bu. Ali. Oke, nggak ada Aman, masalah Bu. ya. Ada, Bu. Oke, 5 menit lagi bisa ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Baik, Bu. Oke, Nak. Oke Nak, sepertinya sudah bisa ya kita mulai untuk presentasi ya, dimulai dari kelompok 1 ya Nak ya. Glenn, gimana Glenn dan kawan-kawan sudah bisa untuk presentasi? Sudah Bu. Oke, mulai di share screen Nak, supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat hasil dari diskusi kalian.
Baik, buat teman-teman dan Ibu, apakah sudah nampak layarnya tentang Sudah nak, sudah, tapi sepertinya masih terlalu kecil, agak bisa diperbesar bisa Glenn? seperti ini? Sedikit lagi lebih besar Glenn. Ini Bu, sudah Bu. Itu makin kecil nak. Dibesarin lagi bisa? Ini Bu, sudah Bu. Oke, sambil kamu bacain ya, biar lebih jelas juga tulisannya, biar lebih nampak. Ya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja keras kami dalam tugas yang dibagikan mengenai persebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya, yang seperti kita sudah ketahui dalam penjelasan video tadi, bahwa Indonesia walaupun digaris dalam bioma oriental, tetapi juga memiliki perbedaan dalam persebaran seperti flora dan fauna. Jadi kami ditugaskan untuk menyelidiki tentang persebaran fauna di Indonesia. Yang berarti fauna itu kan mengenai hewan. Jadi kita akan membahas fauna atau hewan yang ada di Indonesia persebarannya. Yang pertama tentang contoh. Contoh fauna bagian barat, fauna bagian tengah dan timur. Ya seperti kita ketahui di fauna bagian tengah itu adalah zona peralihan. Jadi tentang hewan endemiknya bisa dari bagian barat dan bagian timur gitu. Jadi langsung saja tentang contohnya. Pertama, mamalia. Mamalia kami membuat contohnya itu yang paling endemik itu harimau Sumatera. Gajah, badak, bercula satu, tapir dan rusa. Tentang bagian tengah, fauna bagian tengah itu kami mengambilnya yaitu anoa, babi rusa, ikan duyung, tartisius, monyet sebah dan banteng. Mengenai bagian timur, kami mengambil mamaliannya beruang, walabi, kanguru, dan randa irian. Bagian reptil, kami mengambil kura-kura, buaya, tokek, ulas, biawak. Untuk reptil bagian tengah, zona peralihan, kami mengambil komodo yang sebagai hewan endemik. Untuk bagian reptil, bagian timur, kami mengambil kura-kura, moncong babi, biawak, kadal, ular, Papua, buaya. Untuk zona bagian barat tentang burung, kami mengambil burung hantu, merak, elak, jarak. Untuk bagian peralihan, di zona tengah kami mengambil burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, nuri. Untuk bagian timur, kami mengambil burung cendrawasih, kakatua, nuri, kasuari. Seperti saya jelaskan dari awal, kalau zona bagian tengah itu adalah zona peralihan. Jadi wajar saja di bagian tengah ini ada bagian burung nuri. Padahal di bagian timur juga ada bagian nuri. Karena percampuran antara bagian barat dan timur gitu. Mungkin sampai tentang contoh fauna bagian timur, di timur, tengah, dan barat. Contoh hewannya mungkin saya sudah cukup jelasi. Kita lanjut saja ke bagian ciri-cirinya. Ciri-cirinya kami membuat ada 4 ciri-cirinya yang saling berkorelasi gitu, berhubungan antara lainnya. Jadi kami mengambil bagian contohnya ciri-ciri fauna bagian barat, kami mengambil tentang bentuk fisik gitu. Yang pertama kami ambil tentang bagian barat itu mamalia berukuran besar. Topiknya itu ciri-ciri fisiknya. Jadi di bagian tengah dia fisiknya seperti apa mamaliannya. Kami ambil dia lebih kecil, berukuran lebih kecil. Tentang bagian timur, mamaliannya berukuran kecil. Jadi karena zona tengah ini memang peralihan, dia mengikuti zona timur gitu. Fauna bagian timur gitu, bentuk tubuhnya. Namun ada ciri lain yang mengikuti bagian barat karena percampuran antara bagian timur dan barat di tengah ini gitu. Untuk bagian 2, kami mengambil tentang binatang berkantung gitu. Karena bagi binatang berkantung itu terdapat di bagian timur, hanya bagian timur, kami menyesuaikan di jawaban kolom lain gitu. Di bagian barat, di tengah itu kami tidak buat berkantung. Karena yang bagian timur saja yang berkantung. Karena sebagai zona Australia gitu. Yang ketiga, beragam jenis kera. Kami mengambil kera, ciri-cirinya, tapi di bagian tengah sedikit. Dan begitu juga di bagian timur sedikit kera yang tentang jenisnya. Karena bagian barat merupakan Asia gitu. Jadi lebih endemiknya kera, memiliki banyak jenis kera. Untuk yang keempat, kami mengambil suara kicauan burung seperti yang tadi dijelaskan dalam video bahwa ada
perbedaan tentang burung di setiap fauna bagian tengah, timur, dan barat. Namun ada persamaannya gitu. Yang keempat, kami mengambil suara kicauan burung di bagian barat itu sangat merdu. Namun kekurangannya itu yaitu tidak memiliki warna bulu yang tidak menarik, yang kurang menarik gitu. Yang bagian tengah zona peralihan kami juga tidak merdu kami buat karena dia mengikuti bagian barat sepertinya. Contoh peralihan ini ciri-cirinya tentang burung. Namun di bagian timur kami membuat juga suara kicauan burung tidak terlalu merdu, namun spesies burung memiliki warna burung menarik gitu. Contohnya seperti yang kita lihat tadi, yaitu burung cendrawasih, kakatua, dan nuri. Itu memiliki burung warna bulu yang sangat menarik, namun suaranya kurang bagus atau kurang merdu. Mungkin sampai situ tentang ciri dan fauna sudah saya jelasi. Jadi dalam teks kerja ini kami juga ada membuat kesimpulan mengenai fauna di Indonesia mengapa ada terbagi-bagi. Karena fauna Indonesia terbagi-bagi, kami mengambil kesimpulan dari sejarah geologis. Sejarah geologis apa aja sih? Jadi agar kami tidak dapat memahami dengan mudah, kami mengambilnya ada dua bagian, yaitu bagian Wallace dan Weber. Bagian Wallace dan Weber dan zona peralihan. Jadi untuk mengenai itu kita harus mengetahui sejarahnya dulu. Di bagian Wallace pertama, ketika di 200 juta tahun lalu benua Eurasia dan Gondwana itu belahan bumi dan benua Gondwana itu bumi selatan sekitar 160 juta tahun terjadi pelebaran dan perame Asia yang berpisah dan menuju ke bagian khatulistiwa. Jadi itu yang dinamakan bagian Wallace. Bagian Wallace yang seperti tadi bagian Asia. Dan juga demikian di bagian Weber. Weber itu yang lebih dominan benua Australia. Pecahan benua Australia sejarahnya di 70 tahun yang lalu. Lempeng membawa Australia, Papua, Sulawesi Timur, Seram Timur, dan Tanibar terpecah. Yang pada akhirnya juga berjumpa di bagian bagian khatulistiwa juga. Dan di bagian zona peralihan tengah sejarahnya juga karena ada tabrakan kepingan Asia Tenggara dari Tenggara atau bagian Wales tadi dengan bertabrakan dengan Asia, pulau atau benua Asia yang besar dengan kepingannya. Lalu terjadilah Pulau Sulawesi menyerupai huruf K dan bagian pulau-pulau kecil lain yaitu sebagai zona peralihan. Jadi wajar saja zona peralihan itu memiliki campuran antara bagian barat dan bagian timur karena mereka saling bertabrakan gitu. Dengan demikian atas terpisahnya paparan Sunda yang memisahkan Pulau Sulawesi dari Maluku NTT, maka terbaginya menjadi tiga zona, yaitu zona yang tadi yang sudah dari awal, yaitu zona barat itu bagian Asia, zona tengah itu bagian peralihan campuran antara barat dan timur, di zona timur itu memiliki hak khusus Australia atau benua Australia ciri-cirinya. Mungkin presentasi ini sudah saya sampaikan cukup jelas. Itulah lebih dan kurang. Saya minta maaf, segala kelebihan itu berasal dari Tuhan dan segala kekurangan itu berasal dari kami sendiri. Mungkin teman-teman atau ibu bisa bertanya tentang presentasi kami ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Glenn dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan LKPD dan melakukan presentasi yang dengan sangat baik ya, menjelaskannya juga sedetail itu. Alhamdulillah, berarti kalian memang mencari dari berbagai sumber ya nak ya. Sekarang dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ingin ditanyakan kepada kelompok 1 nak? Ada Bu. Oke, Tania dari kelompok 2 ya Tania ya? Ya, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Fauna bagian barat memiliki ciri mamalia yang berukuran besar. Apa sih faktor yang menyebabkan banyak mamalia berukuran besar tinggal di bagian barat Indonesia? Oke, terima kasih Tania. Berarti dari segi ukuran ya, tadi kalau di bagian barat itu banyak mamalia yang berukuran besar. Kenapa ya? Oke, berikutnya dari kelompok 3 ada yang mau ingin ditanyakan? Ada Bu, ada yang ingin dipertanyakan dari Oke, kelompok 3. Nafis. Apa ya Nafis? Untuk pertanyaannya dari saya sendiri untuk kelompok 1 dari kelompok 3.
premisnya kebanyakan burung adalah burung-burung yang berukuran kecil dan bisa terbang. Namun ada beberapa dari jenis burung yang memiliki ukuran besar dan tidak dapat terbang. Selainnya burung kasuari, burung emu, burung rea, dan burung unta. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungan kekerabatan antara burung unta di Afrika dengan burung kasuari yang ada di Papua, sama halnya dengan burung rea yang ada di Amerika Selatan? Mengingat seperti yang disebutkan oleh Glenn dan teman-teman tersebut di materi presentasi mereka yang mengatakan bahwa dulunya benua kuno Gondwana adalah pecahan dari benua yang ada di modern sekarang seperti benua Afrika, benua Amerika Selatan, benua Australia, dan salah satunya Pulau Papua. Nah, pertanyaan saya tadi itu, apakah ada kekerabatan antara burung unta yang ada di Afrika, burung rea yang ada di Amerika Selatan, dengan burung kasuari yang ada di Papua saat ini? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Nafis. Analisismu sangat bagus ya nak ya. Kamu menganalisis dari jenis dan bentuknya dan juga dari bentuk, dari terus cara dia hidup juga tidak dapat terbangnya, semua hampir ketiga-tiganya itu sama. Makanya kamu bisa mengambil kesimpulan apakah itu termasuk ke dalam sama tapi namanya aja gitu yang berbeda seperti itu ya. Kira-kira ya Nafis ya. Oke, dari kelompok 1 bagaimana? Pak bisa menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2 dulu? Baik Bu, untuk jawaban silakan teman kami yang bisa menjawab kelompok 1. Dari kelompok 1 yang lain? Baik Bu, saya Revalin Marpaung dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Revalin. Pertanyaannya tadi, fauna bagian barat memiliki ciri mamalia yang berukuran besar. Apa faktor yang menyebabkan banyak mamalia berukuran besar tinggal di bagian barat Indonesia? Nah, jawabannya, karena fauna Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh corak asiatis, di mana fauna dari Asia memiliki ukuran tubuh yang besar disebabkan habitat mereka berupa daratan yang luas, yakni benua Eurasia. Semakin besar tempat tinggal suatu hewan dan semakin banyak nutrisi makanan yang bisa mereka peroleh, maka akan semakin besar pula ukuran tubuhnya. Hal ini yang mengakibatkan kenapa hewan-hewan di kepulauan berukuran lebih kecil, berkebalikan dari hewan yang ada di benua. Terima kasih, Bu. Oke, Revalin, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana untuk jawaban dari kelompok 3? Gimana? Kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Baik Bu, untuk jawaban saudara Nafis di kelompok 3, saya sendiri akan menjawabnya mengenai contoh fauna bagian timur tentang kasuari. Apakah memiliki kekerabatan atau hal tertentu dengan burung rea, burung unta, seperti yang dibilang Abang Nafis tersebut. Namun setelah saya selidiki, memang memiliki kekerabatan dan silsilah. Seperti dalam share screen yang saya buat, yang saya tunjukkan, di sini memiliki kekerabatan terkhusus. Contohnya itu seperti burung unta memiliki kekerabatan dengan burung rea, dan demikian juga dengan burung kasuari. Jadi kalau dikatakan apakah ada hubungan, tentu saja ada. Mungkin itu saja untuk menjawab pertanyaan Abang Nafis. Terima kasih. Mungkin saya juga akan sedikit menambahkan, mungkin karena tadi sejarah itu tadi, makanya burung-burung tersebut itu memiliki kesamaan bentuknya. Terus mereka juga sama juga tidak dapat bisa terbang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti secara spesifik, mungkin nanti saya juga akan berkonsultasi dengan guru biologi. Nanti mungkin minggu depan nanti bisa saya jelaskan secara detail ya Nak ya. Oke, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2 ya. Iya, Bu. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi
hasil diskusi dari kelompok 2. Teman-teman, apakah sudah nampak screen dari saya? Sudah. Di sini topiknya yaitu tentang persebaran flora di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama itu contoh flora Sumatera Kalimantan. Wilayah Sumatera Kalimantan didominasi oleh iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi, sehingga menghasilkan flora yang tumbuh seperti Rafflesia arnoldi, meranti, damar, anggrek hitam, paku-pakuan, jamur, cendawan, dan kantung semar. Kemudian ada contoh flora Jawa Bali. Wilayah Jawa Bali memiliki iklim yaitu iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Kemudian iklim sabana tropis untuk wilayah di Bali, sehingga menghasilkan flora yaitu jati, cemara, pinus, hutan bakau, kepelan, cempaka kuning, dan mahoni. Kemudian yaitu contoh flora Kepulauan Wallace. Wilayah Kepulauan Wallace itu adalah kepulauan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di sini kawasannya cukup kering, kelembapan yang rendah. Di sini menghasilkan contoh flora yaitu pohon sagu, pohon kenari, kayu manis, tanaman cendana, cengkeh, pohon eboni, dan pala. Kemudian ada wilayah contoh flora Papua. Wilayah flora Papua ini memiliki iklim hujan tropis. Dan juga flora wilayah ini dipengaruhi oleh corak Australia Utara. Bagaimana itu corak Australia Utara? Contoh tumbuhannya itu memiliki daun yang memanjang, seperti pohon sagu. Kemudian menghasilkan contoh flora lainnya dari Papua adalah eucalyptus, yaitu kayu putih, matoa, kayu soang, sarang semut, Alstonia beatricis. Ini adalah flora yang batangnya menghasilkan getah putih yang hanya tumbuh di struktur tanah yang memiliki tanah yang berkapur. Kemudian contohnya itu pohon nipah, Calophyllum parvifolium. Selanjutnya bagian kedua yaitu ciri-ciri flora Sumatera Kalimantan. Apa-apa saja cirinya? Yang pertama ada tumbuhannya memiliki pohon dengan ukuran yang tinggi, besar, lebat, dan sangat rapat. Nah, apa itu contohnya? Contohnya itu bunga Rafflesia arnoldi. Yang kita tahu bunga Rafflesia arnoldi itu memiliki ukuran bunga yang berbeda dengan ukuran bunga pada umumnya. Ukuran bunganya itu sangat besar dan juga daunnya lebar. Kemudian ciri yang kedua yaitu tumbuhan di wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi iklim AF. Apa itu kondisi iklim AF? Iklim AF adalah sebutan untuk iklim hutan hujan tropis. Kemudian ciri yang ketiga yaitu merupakan jenis tumbuhan yang heterogen. Heterogen berarti jenis tumbuhan yang tidak hanya terdiri satu jenis, melainkan berbagai macam jenis. Ya, selanjutnya yaitu ciri yang keempat, di bawah tumbuhan ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan yang sangat rendah. Ciri yang kelima memiliki tanah yang ditumbuhi perdu dan rumput-rumputan sebagai penutup. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri flora Jawa Bali. Ciri-ciri flora Jawa Bali yang pertama memiliki pohon dengan jenis kayu yang keras. Contohnya itu apa? Seperti contohnya jati dan juga pinus. Kemudian ciri yang kedua memiliki tumbuhan dengan ciri khas daun yang gugur pada musim kemarau. Contohnya yaitu jati dan juga mahoni. Mengapa mereka menggugurkan daunnya pada saat musim gugur? Pada saat musim kemarau, karena itu adalah bentuk adaptasi mereka untuk mengurangi penguapan sehingga mereka menggugurkan daunnya. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu tumbuhan bersifat homogen. Tumbuhan yang bersifat homogen yaitu terdiri dari satu jenis saja. Contohnya itu pohon jati dan juga pohon pinus. Selanjutnya ciri-ciri dari flora Kepulauan Wallace. Yang pertama banyak terdapat tumbuhan rempah-rempah. Contoh tumbuhan rempah-rempahnya itu seperti cengkeh dan kayu manis. Kemudian ciri yang kedua, ukuran daun pada tanaman rata-rata berukuran kecil. Selanjutnya, ukuran tumbuhan tidak tinggi dan tumbuhannya bersifat heterogen. Selanjutnya, ciri-ciri pada flora Papua. Ciri-ciri pada flora Papua itu memiliki flora benua Australia. Yang seperti sudah dijelaskan, coraknya itu mirip dengan daunnya itu memanjang, mirip dengan corak daun pada Australia. Selanjutnya, ketinggian pohonnya lebih rendah
banyak tanaman semak belukar, pepohonannya masih jarang, ada berbagai jenis tumbuhan matoa. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia. Yang pertama ada faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor iklim. Iklim yang tergantung pada kondisi wilayah masing-masing, yaitu yang meliputi suhu yang berbeda di setiap wilayah. Kemudian yang mempengaruhi pertumbuhan flora dapat tumbuh dan beradaptasi sesuai dengan tingkat suhu di mana flora tersebut tinggal. Kemudian ada selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Kemudian yang ketiga ada angin. Angin membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup satu tanaman. Tapi ingat, angin tidak dapat melakukan penyebaran dengan jarak jauh. Selanjutnya adalah faktor yang kedua yaitu faktor tanah. Faktor tanah yaitu faktor tanah yang dapat meliputi tekstur tanah. Tekstur tanah yaitu tanah yang lempeng, pasir, dan debu yang seimbang. Kemudian ada faktor keasaman tanah. Faktor keasaman tanah akan membuat tanah yang masam akan membuat tumbuhan tidak dapat bisa berkembang. Selanjutnya adalah kandungan air di dalam tanah. Yang ketiga adalah faktor topografi. Faktor topografi adalah faktor tingkat kemiringan dari ketinggian suatu tempat. Nah, semakin tinggi wilayah atau suatu tempat itu, maka suhunya semakin rendah. Contohnya itu, kita tidak dapat menemukan tanaman atau tumbuhan bunga teh itu di dataran rendah kan. Dataran tinggi biasanya kita menemukan daun teh di dataran tinggi karena daun teh dapat beradaptasi dengan wilayah yang angin yang kencang. Kemudian faktor biotik. Faktor yang disebabkan yaitu makhluk hidup yang meliputi manusia. Contohnya itu manusia melakukan persebaran dengan melakukan penanaman atau hutan lindung, yaitu supaya agar tanaman-tanaman tidak punah. Selanjutnya ada hewan. Hewan yang dimaksud di sini adalah hewan yang penghisap madu yang dapat menyebarkan serbuk sari dan juga tumbuhan. Tumbuhan sangat berpengaruh pada faktor penyuburan pada tanah. Sekian presentasi atau hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Nak, terima kasih untuk pemaparannya dari kelompok 2, sangat bagus sekali. Terima kasih Dela dan kelompok 2 telah menyiapkan presentasinya dengan sangat baik. Bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan presentasi dari kelompok 2 tentang persebaran flora yang ada di Indonesia, Nak? Dari kelompok 1 dan kelompok 3, Ibu persilakan untuk bertanya kepada kelompok 2. Ada, Bu. Saya dari kelompok 1. Nasya Putri Amanda ya. Dari kelompok 1, apa pertanyaannya, Nak? Mengenai persebaran flora, saya tertarik melihat bagian kepulauan Wallace karena gabungan dari beberapa 5 pulau. Tidak seperti persebaran lain yang hanya 1 pulau atau 2 pulau. Jadi mohon bisa jelasi apa ciri flora yang membedakan flora kepulauan Wallace dari persebaran lain yang hanya dimiliki kepulauan Wallace. Oke, terima kasih. Jadi pokoknya nanyanya tentang dari Kepulauan Wallace ya, yang membedakan dengan flora yang lain ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya, Bu, Jason Huta Barat dari kelompok 3, Bu. Oke, Jason, apa pertanyaannya, Nak? Pertanyaan untuk kelompok 2 yaitu, seperti yang kita ketahui, jika wilayah Indonesia bagian barat terkenal akan hutan hujan tropisnya yang heterogen. Lantas, apa penyebab hutan heterogen dapat berkembang pesat dan tumbuh subur di wilayah tersebut? Sekian, Bu, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Jason untuk pertanyaannya. Kita kasih waktu sebentar ya untuk kelompok 2 untuk menyiapkan jawabannya ya.
Gimana dari kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Kalau pertanyaannya menjawabnya dari kelompok 3 dulu juga boleh, tidak apa-apa. Yang mana kalian dapat duluan, kalian jelaskan aja terlebih dahulu, nak. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, Marsyanda. Ciri flora yang membedakan flora Kepulauan Wales dan dari persebaran flora lainnya yaitu yang pertama, banyak terdapat tumbuhan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis, dan jenis rempah lainnya. Yang kedua itu ada ukuran daun pada tanaman rata-rata berukuran kecil. Contohnya itu seperti tanaman cendana dan juga tanaman cengkeh yang memiliki daun berukuran kecil. Kemudian yang ketiga ada ukuran tumbuhan tidak terlalu tinggi. Contohnya itu kayak tanaman pala, pohon eboni, dan tanaman cengkeh juga memiliki ukuran tanaman yang tidak terlalu tinggi. Yang terakhir itu ada tumbuhannya yang bersifat heterogen. Sekian jawaban saya untuk pertanyaan dari kelompok 1. Oke, nak, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang dari pertanyaan dari kelompok 3 gimana? Sudah bisa dijawab juga dari kelompok 2? Baik, sudah Bu. Saya Oke, dari perwakilan kelompok 2 izinkan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 3. Yang dimana pertanyaannya, wilayah Indonesia bagian barat terkenal dengan hutan hujan tropis yang heterogen, dan mengapa hutan hujan tropis tersebut dapat tumbuh subur dan berkembang pesat di wilayah Indonesia bagian barat? Nah, jawabannya sebelumnya dikatakan tadi hutan hujan tropis yang heterogen, yang berarti hutan hujan tropis itu hanya dapat tumbuh subur di wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki kelembapan tanah yang baik. Dan jika kita lihat di wilayah Indonesia bagian barat, yang wilayahnya yang memiliki curah hujan yang tinggi dan memiliki kelembapan udara dari Banyak terdapat tumbuhan rempah-rempah tumbuh di wilayah Indonesia bagian barat karena adanya curah hujan yang tinggi dan kelembapan tanah yang baik. Di wilayah Indonesia bagian barat, bila ada kekurangan dan Jadi Indonesia itu beriklim hutan hujan tropis itu salah satunya itu diakibatkan karena iklim Indonesia yang beriklim tropis. Kita tahu kalau iklim tropis itu berarti matahari itu ada sepanjang tahun menyinari kita gitu, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Terus iklim itu juga mempengaruhi keanekaragaman hayati, makanya banyak sekali jenis-jenis flora dan fauna yang ada di Indonesia itu salah satunya juga karena iklimnya. Sekarang lanjut ke kelompok ketiga. Ibu mau supaya karena kita mau kuis lagi nih menggunakan kuisis, jadi jangan terlalu lama, 10 menit aja presentasi sekalian tanya jawab ya, nak ya. Oke, kelompok 3 bisa dimulai sekarang presentasinya, nak. Baik, Bu. Izin ingin melakukan share screen untuk presentasi, ya, Bu. Oke, nak. Sudah kelihatan semuanya? Sudah masuk. Baik. Kita sudah bisa memulai presentasi dari kelompok 3. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi LKPD kami yang berkaitan dengan persebaran hutan yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita awali dengan ilustrasi dari peta yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kita lihat di layar, peta Indonesia saya buat dan bagi ke dalam 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, yang mana untuk pembedaan dan
pengapanya itu saya lakukan dengan membuat garis, yaitu garis biru melambangkan garis Wallace yang mewakili Indonesia bagian barat, sedangkan garis yang ada di tengah yang putus-putus adalah garis Weber atau garis peralihan, dan garis yang di paling sebelah kanan adalah garis Lydekker. Nah, apa makna dari ketiga garis tersebut? Saya jelaskan secara singkat. Garis Wallace pertama kali dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace, yang pada video sebelumnya disebutkan juga beliau seorang naturalis dari Inggris. Wilayahnya itu meliputi Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan Pulau Madura. Garis Wallace ini membentang dari Selat Lombok ke Selat Makassar hingga lurus menuju Mindanao di Filipina. Lalu garis Weber ini dicetuskan oleh seorang naturalis dari Jerman. Garis ini menunjukkan kesetimpangan antara fauna Australis dengan fauna Asiatis, yang mana sebelah timur condong ke paparan Sahul dan sebelah barat lebih condong ke paparan Sunda yang merupakan perpanjangan dari benua Asia. Disinilah terdapat fauna-fauna endemik Indonesia yang tidak ada di tempat lain, seperti Komodo dan Anoa. Lalu yang terakhir adalah garis Lydekker yang saya warnai dengan warna merah, yang mewakili Indonesia bagian timur. Garis hayal ini pertama kali dicetuskan oleh Richard Lydekker. Nah, garis ini membatasi dan memisahkan daerah Wallacea, daerah yang ada di fauna peralihan, dengan Indonesia bagian timur. Nah, lalu di peta ini juga saya ada bikin untuk persebaran hutannya. Yang arsir hijau itu menandakan hutan hujan tropis, yang ada arsir warna oranye merupakan hutan musim dengan persebaran di Sulawesi dan Jawa bagian timur dan tengah. Lalu yang terakhir hutan sabana yang bisa kita temui di Kepulauan Nusa Tenggara, mulai dari Lombok, Flores, Pulau Sumbawa, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saudara Jason, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman saya Nafis. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai persebaran hutan hujan tropis di Indonesia. Hutan hujan tropis di Indonesia dapat ditemui di mayoritas wilayah Indonesia, seperti Pulau Sumatera, meliputi pegunungan bukit barisan dari Aceh di utara hingga Lampung di selatan. Pulau Kalimantan, wilayah ujung kulon di Pulau Jawa bagian barat, meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kepulauan Pulau Seram, Pulau Maluku, dan beberapa bagian dari Pulau Sulawesi, Pulau Seram, dan Pulau Papua. Sekian mengenai persebaran hutan hujan tropis di Indonesia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Rio. Saya akan menjelaskan persebaran hutan musim di Indonesia. Hutan musim di Indonesia banyak ditemui di wilayah Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur, yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wilayah-wilayah seperti Pulau Madura, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pulau Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, dan Pulau Bali juga dipengaruhi hutan musim yang bersifat homogen ini. Selanjutnya penjelasan dari Ali Ansori. Oke, saya Gilang akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Rio. Saya akan menjelaskan persebaran hutan sabana di Indonesia. Hutan sabana yang didominasi dengan bioma padang rumput yang luas dan dengan curah hujan yang jauh lebih kecil daripada dua hutan sebelumnya, banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian selatan yang agak ketimuran, yakni Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, mulai dari Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Terima kasih, dan saya akan lempar lagi ke Rio. Ya, saya akan menjelaskan ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, disinari matahari sepanjang tahun. Yang ketiga, kelembapan udara yang tinggi. Yang keempat, biodiversitas yang tinggi. Yang kelima, termasuk ke dalam hutan heterogen. Yang keenam, berada di dataran rendah.
1.200 mdpl. Yang ketujuh, memiliki kanopi hutan yang lebat. Selanjutnya saya serahkan kepada Ali. Mungkin biar cepat presentasinya selesai, bisa Nafis saja yang bacain semua dulu, biar lanjut kita ke pertanyaan, Nak. Baik, Bu. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri hutan musim. Ya, ini memiliki curah hujan rendah, daun berguguran saat musim kemarau, dan di akhir musim kemarau, pepohonan-pepohonannya akan berbunga. Nah, selanjutnya yang keempat, memiliki biodiversitas yang rendah karena hutannya itu bersifat homogen dan berada di dataran tinggi sekitar 800 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pohonnya berkisar 15 meter sampai 30 meter. Ciri-ciri hutan sabana adalah ciri dari hutan yang ketiga yang ada di Indonesia ini. Ya, ini memiliki curah hujan sedikit, didominasi oleh padang rumput terbuka, memiliki sedikit pohon dan semak belukar di pinggir-pinggir padang rumput, udaranya relatif panas, memiliki porositas yang baik. Nah, apa itu porositas? Porositas adalah daya serap tanah untuk menampung air dan menyerapnya. Lalu untuk ketinggian api sendiri berada di dataran rendah, yaitu sekitaran 50 meter sampai 14 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, ciri-cirinya terdapat lebih dari 1.500 jenis rerumputan. Jadi untuk spesies dari rumputan ini sangatlah bervariasi di hutan sabana. Nah, kita lanjut ke analisis manfaat adanya flora dan fauna Indonesia. Kelompok kami setidaknya menemukan 8 poin yang ada manfaat yang kita temukan dari beragamnya flora dan fauna Indonesia, yaitu antara lain nomor 1, sebagai kekayaan sumber daya alam yang dapat kita eksploitasi dan kita manfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Yang kedua, dapat menyumbang plasma nutfah terbesar untuk keperluan penelitian dan rekayasa genetik, untuk pemulihan tanaman, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai identitas bangsa dan negara. Bangsa Cina, fauna yang terkenal di negara mereka adalah panda, sedangkan Indonesia, kita terkenal di dunia internasional dengan hewan reptil seperti komodo. Yang keempat, untuk keperluan industri pariwisata dan rekreasi. Tentu ini sangat menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia untuk melihat fauna-fauna endemik asal negeri kita. Dan yang kelima, untuk keperluan penelitian di bidang sains seperti botani dan zoologi. Yang keenam, ajang promosi industri dalam negeri di dunia internasional. Dan yang ketujuh, sebagai potensi bahan pangan untuk masyarakat. Kedelapan, untuk keperluan obat-obatan dan medis. Sekian, inilah presentasi dan materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya kepada kelompok lain, kami persilahkan. Oke, Nak, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 mau bertanya, Bu. Oke, Dwi Amanda, silahkan langsung, Nak. Dalam hal persebaran hutan di Indonesia, saya tertarik melihat hutan hujan tropis yang ciri-cirinya memiliki tanaman berlapis. Jadi pertanyaannya, adakah hutan hujan tropis yang tidak memiliki tanaman berlapis? Sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya, Nak, dari kelompok berikutnya. Saya, Bu, dari kelompok 2, dari Marcelina Nabila. Saya ingin bertanya untuk kelompok ketiga. Hutan sabana memiliki salah satu ciri-ciri, yaitu memiliki suhu udara yang cenderung panas sepanjang tahun. Jadi, apa penyebab hutan sabana memiliki suhu yang cenderung panas di sepanjang tahun? Terima kasih, Bu. Oke, Dame dan Dwi Amanda untuk pertanyaannya. Gimana dari kelompok 1, masih langsung bisa dijawab atau harus Ibu kasih waktu dulu untuk menjawab? Bisa langsung jawab, Bu. Bisa. Oke, Nafi. Kepada Ali, Bu. Ya, Oke, Ali. Silakan, Ali. Baik, saya di sini akan mewakilkan kelompok saya, kelompok 3, untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu adakah hutan hujan tropis yang tidak memiliki tanaman berlapis? Jawaban saya adalah
Pertama-tama kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari hutan hujan tropis itu sendiri, yang merujuk pada hutan yang selalu basah sepanjang tahun, dan ciri khusus dari hutan hujan tropis adalah hutan yang dapat ditemui di wilayah khatulistiwa. Jika hutan yang memiliki vegetasi berlapis sendiri merujuk pada ciri umum hutan hujan tropis, yakni memiliki vegetasi berlapis-lapis sesuai tingkatannya. Jadi jika ditanyakan apakah ada hutan hujan yang tidak memiliki tanaman berlapis, maka hutan tersebut dimasukkan ke dalam kategori yang lain dan bukan masuk dalam hutan hujan tropis, karena memiliki tanaman atau vegetasi berlapis adalah ciri umum dari sebuah hutan hujan tropis. Baik ketiga tempat di dunia ini yang memiliki hutan hujan terbesar seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia. Semuanya memiliki komposisi hutan hujan yang tumbuhnya berlapis-lapis. Sekian dari jawaban dari saya, lebih kurang mohon maaf. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 3. Sedikit menambahi, jadi berlapis-lapis itu sampai matahari itu tidak tembus sampai ke tanah. Itu memang udah termasuk ke dalam ciri-ciri dari hutan hujan tropis. Jadi memang hutan hujan tropis itu terdiri dari tanaman-tanaman yang berlapis-lapis, terutama di bagian daunnya yang rimbun. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 2 selanjutnya. Ya, saya yang pertama dari kelompok 3 ingin mewakili kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2, apa penyebab hutan sabana memiliki suhu yang cenderung panas di sepanjang tahun? Ya, penyebab sabana memiliki suhu yang cenderung panas sepanjang setahun dapat diambil dari kesimpulan terkait letak astronomisnya yang di bawah 23 derajat lintang yang berada di wilayah khatulistiwa dan mengakibatkan wilayahnya mendapatkan matahari sepanjang tahun. Menjadi iklim tropis, namun di sisi lain tidak mendapatkan curah hujan yang cukup karena secara geografis dipengaruhi oleh angin yang kering dan minim uap air dari gurun. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 3. Selanjutnya saya sedikit akan menambahi tentang hutan mangrove ya kita tahu kalau hutan mangrove itu termasuk dalam ciri-ciri dari hutan yang ada di Indonesia, ciri khas hutan yang ada di Indonesia yang sangat penting terutama dalam menahan abrasi dari air laut. Hutan bakau itu dia itu tidak di semua tempat itu ada, tapi di beberapa tempat saja. Kenapa? Karena dia itu harus ada seperti contoh, misalnya ciri-ciri dari hutan mangrove itu dia itu harus tergenang dari air laut. Tidak harus setiap saat pada saat pasang purnama aja juga boleh, tapi dia harus tergenang air laut. Terus dia itu juga harus mendapat kandungan air tanah dari darat. Selanjutnya ombak yang ada di pantai itu tidak boleh terlalu deras menghantam mangrove tersebut. Jadi nggak di semua tempat di Indonesia bisa tumbuh hutan mangrove. Jadi hutan mangrove itu biasanya itu ada di timur Sumatera, selatan Kalimantan, terus di beberapa tempat di Papua, dan dia itu nggak ada di utara Jawa. Utara Jawa itu tidak ada hutan mangrove. Oke, untuk pembelajaran hari ini tadi pada saat video itu ada yang bertanya yaitu Glenn tentang gimana faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi perbedaan antara wilayah barat, tengah, dan timur. Terus ciri-ciri dari flora dan fauna daerah barat, tengah, dan timur. Sepertinya dari presentasi yang telah kita lakukan hari ini sudah terjawab ya anak-anak ya? Udah Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya dulu kesimpulan pembelajaran yang sudah kalian dapat hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak? Saya, Bu. Oke, Damayanti, apa kesimpulan yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu share ke teman-temanmu, pembelajaran apa yang bisa kamu dapat hari ini? Setelah pembelajaran dilakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang disebabkan berbagai faktor. Salah satunya iklim, yang kita tahu matahari menyinari sepanjang tahun sehingga Indonesia kaya akan flora dan fauna. Oke, terima kasih Damayanti untuk kesimpulan yang bisa kamu dapatkan. Selanjutnya, Nafis bisa menambahi kesimpulan dari Damayanti? Baik Bu, saya akan menambahi kesimpulan dari Damayanti bahwa biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang kita miliki sebagai
keunggulan bagi bangsa kita yang telah dianugerahi wilayah yang begitu subur, sehingga kita memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola dan bisa kita apakan untuk generasi kita yang akan mendatang. Jadi ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Kita telah dikaruniai berbagai macam sumber daya alam, baik itu hayati, flora dan fauna, dan keberagaman jenis spesies biodiversitas yang ada di wilayah kita. Sekian dari saya begitu, Bu. Oke, terima kasih Naufis dan Damayanti yang sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia itu, kita tahu kalau masing-masing wilayah barat sampai ke wilayah timur itu memiliki ciri-ciri, terus ciri-ciri yang berbeda, karena itu akibat adanya mulai dari faktor sejarah yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Bahwa kalau dari wilayah barat itu faunanya itu cenderung mengikuti ke daerah Asia, sedangkan kalau wilayah tengah atau wilayah peralihan itu campuran antara wilayah barat dengan wilayah timur. Sedangkan daerah wilayah timur itu adalah bagian dari dulunya itu adalah bagian dari benua Australia, sehingga ciri-ciri faunanya itu mengikuti dari fauna di Australia. Terus untuk floranya, Nak, kita tahu kalau Indonesia itu beriklim tropis yang mataharinya sepanjang tahun, sehingga banyak sekali jenis-jenis dari flora di Indonesia, dimulai dari hutan hujan tropis, terus masuk ke dalam hutan sabana, terus ke dalam hutan musim, dan hutan mangrove ya, itu juga termasuk, yang masing-masing itu memiliki banyak manfaat sekali bagi Indonesia jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, selanjutnya kita melakukan evaluasi ya. Jadi masing-masing dari kalian buka dulu, jangan tinggalkan gimitnya, tetap dalam gimit, tapi buka langsung kuisisnya, Nak. Sudah terlihat belum share screen-an Ibu, Nak? Sudah? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, Nak, bentar ya. Sepertinya jaringan ini. Bismillah. Oke, sudah, Nak? Sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita start live quiz ya. Tunggu saya bagi dulu codingnya. Oke, Nak, join, Nak, ini 425871, Nak. Gimana, sudah pada join, udah bisa? Gimana, Nak? Sudah bisa masuk? Saya Oke. sudah. Oke, Ibu tunggu yang lain. Ayo, segera. Kalau masih ada yang belum, bilang ya, biar belum Ibu start ya. Iya, Bu.
Gimana, udah semua nak? Udah semua masuk di kuisis? Gilang, Damayanti, Dame, Nafis, Saya sudah. Glenn. Oh, Gilang sudah. Gimana Marsanda? Udah nak? Bentar, Bu. Bu, untuk linknya bisa share ke chat Google Meet kita nggak, Bu? Oke. Sebentar ya. Ada yang salin copy paste itu, Bu, di tombol sebelah kiri. Iya. Nak, sudah dikirimkan. Ayo, segera tinggal diklik aja. Yang baru masuk, baru Dwi Amanda, Gilang, Dela, Glenn, Mutiara Antika. Ayo yang lain segera. Nasya. Marsanda sudah bergabung. Damayanti, Jason, udah 9. Ayo yang lainnya. Nah, segera. Tinggal 3 orang lagi ya. Nafis, kenapa belum masuk? Ada kendala? Kendala saya koneksi, Bu, loading dari tadi. Oh. Oke, baik. Kayaknya kita mulai aja. Nanti untuk teman yang belum mengikuti kuis, nanti Ibu kirim sebagai PR aja ya dari kuisisnya ya. Kita mulai aja yang sudah masuk ya. Baik, Bu. Oke, Ibu start ya.
Oke, waktunya sudah habis ya. Kita ini ya. Oke nak, terima kasih untuk
evaluasinya. Alhamdulillah banyak udah yang terjadi perubahan ya dari tadi dari yang evaluasi yang udah dilakukan. Ayo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian itu luar biasa sekali nak. Mulai dari presentasi, evaluasi juga baik. Ada beberapa yang ini juga masih kurang. Tapi nggak apa-apa nak. Nanti saya kasih untuk yang tadi kayak Tania, Mutiara, atau saya nggak tahu itu karena jaringannya atau apa, tapi nanti saya kirim lagi materi untuk persebaran flora dan fauna, nanti saya kasih remedialnya ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita mau membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Jadi nanti kalian baca dulu materi tentang tersebut, jadi nanti kalian punya pengetahuan awal untuk minggu depan, jadi bisa tahu tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Jadi kalian memiliki pengetahuan awal ya nak ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa kembali ya nak ya, supaya lebih berkah ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Nafis, pimpin kembali doanya nak. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran dan presentasi materi kita hari ini, alangkah baiknya sebagai umat beragama kita menutup kegiatan kita dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Sebentar ya, maaf bentar. Yang Islam saya pimpin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih ya nak untuk pembelajaran hari ini, kalian sangat luar biasa sekali. Ibu sangat mengapresiasi sekali 11 IPS 1. Sukses untuk kita semua ya nak. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.